semuanya, perkenalkan namaku Kirana Jalastri dari kelompok 6. Di proyek pembuatan profil pelajar Pancasila kedua ini, kami sebagai pelajar Pancasila ingin mengajak kalian semua mengenal pakaian adat yang ada di Indonesia agar kalian mengetahui keberagaman dan ciri khas pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang akan diperagakan oleh Sihar, Gilbert, Emily, Susi, dan Veronica. Agar kalian mengetahui lebih dalam tentang pakaian adat yang ada di Indonesia, tonton video ini sampai habis ya. Lekas bergegaslah dari gundahmu, berkemas dan ikutlah denganku. Nikmati gelora yang Jenderal berbintang bicara hukum. Juga berbincang tentang kurikulum. Selamat datang, assalamualaikum. Jika ada kurang, harap maklum. Halo semuanya, pada gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. di Jakarta. Pakaian adat pertama yang akan kita bahas berasal dari Betawi atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Pakaian adat yang berasal dari Betawi mempunyai banyak ragam yang dikenakan sesuai dengan kegiatannya. Nah, kali ini mari kita kenal pakaian adat dari DKI Jakarta yang digunakan sehari-hari dan umum dikenal masyarakat. Pakaian yang dikenakan laki-laki disebut dengan pakaian sadariah. Pada bagian bawah biasanya laki-laki menggunakan celana panjang berwarna hitam atau bermotif lereng. Untuk bajunya menggunakan koko berlengan panjang identik dengan berwarna putih. Ada pula hiasan yaitu cukin pada bagian leher, dan pada bagian atas laki-laki akan menggunakan penutup kepala berupa peci berwarna hitam. Untuk pakaian yang dikenakan perempuan, kebaya ini biasa disebut dengan kebaya encim atau kebaya kerancang. Biasanya identik dengan warna yang cenderung terang, serta untuk bagian bawah perempuan memakai kain none dengan motif yang lebih beragam. Adapun filosofi dari pakaian adat Betawi ini yaitu keindahan, kedewasaan, kecantikan, keceriaan, kearifan, dan mengikuti aturan. Walaupun terlihat sederhana, pakaian adat DKI Jakarta tetap memiliki keunikan dan ciri khas sendiri ya. Kalimantan, kota yang telah resmi disahkan menjadi ibu kota baru oleh Presiden Joko Widodo dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mempunyai pakaian adat yang sangat unik. Bukan hanya unik, namun juga mempunyai makna kesederhanaan dan keanggunan, dan juga melambangkan karakter perempuan Dayak yang penuh kewibawaan serta percaya diri. Sambil tuntangkan tahu Pada pakaian laki-laki, bagian bawah memakai cawat atau celana pendek ketat atau yang disebut dengan abai kabok, lalu ditambahkan dengan mandau yang diikatkan ke pinggang. Pada bagian atas memakai rompi yang dilengkapi dengan sampai inok, dan pada bagian kepala memakai penutup kepala yang dihiasi dengan bulu enggang. Dan pada laki-laki juga memakai gelang manik pada bagian tangan dan kaki. Serta pada pakaian perempuan, bagian bawah memakai rok panjang yang disebut dengan ta'a, dan pada bagian atasnya akan memakai sampai inok. Sampai inok ini akan dihiasi dengan manik-manik dengan corak yang terinspirasi dari kearifan alam seperti tumbuhan dan hewan. Pada bagian kepala akan memakai mahkota serta ada tambahan aksesoris berupa kalung dan gelang manik. mukul gendang garantung. Manggarai merupakan suku yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana suku ini juga mempunyai pakaian adat dengan nilai-nilai filosofi yang tinggi, yaitu memiliki arti, kewibawaan, dan juga kepercayaan. Pakaian adat Nusa Tenggara Timur suku Manggarai ini dinamakan dengan kain songke.
Adapun pengertian dari kain songke merupakan kain tradisional khas masyarakat Manggarai. Kain tenun ini wajib dikenakan saat acara-acara adat seperti saat kenduri, membuka ladang, hingga musyawarah. Masing-masing motif memiliki makna yang berbeda-beda. Pakaian adat para pria suku Manggarai umumnya mengenakan kemeja berlengan panjang, selendang motif songke, sarung kain songke, lalu aksesoris kepala yang bernama topi sapu. Sedangkan untuk pakaian wanita, pada bagian bawah memakai kain songke, pada bagian atas memakai kebaya dan selendang songke, lalu pada bagian kepala memakai aksesoris berupa balibelo yang terbuat dari logam. Upaya yang akan kami lakukan untuk mempertahankan kelestarian kebudayaan daerah yaitu pakaian adat adalah yang pertama, mengadakan pekan budaya di setiap sekolah dengan menggunakan pakaian adat dari masing-masing asal daerah peserta didik. Yang kedua, memasukkan pakaian daerah menjadi salah satu pakaian yang digunakan sehari-hari dengan gaya yang lebih modern tentunya. Seperti ini dan ini. Yang terakhir adalah menjadikan pakaian daerah menjadi salah satu seragam di sekolah. Upaya yang terakhir ini sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian adat yang dijadikan seragam sekolah bagi peserta didik. Namun, dalam peraturan ini masih terdapat pro dan kontra di masyarakat. Menurut saya sendiri setuju sebenarnya, karena setahu saya memang peraturan dari Kemendikbud menyarankan agar sekolah-sekolah menyiapkan satu hari khusus untuk memakai baju ada daerah masing-masing dari rumah. Tapi entah mengapa di sini tidak diterapkan seperti itu. Tapi at least saya setuju karena memang kita perlu menjaga budaya kita juga kan, dan kita juga perlu terus untuk menggunakan baju-baju di daerah agar tidak kalah dengan outfit dari luar yang datang ke Indonesia. Itu pendapat saya. Jadi intinya saya setuju dan saya mendukung program ini. Oke, menurut saya kalau misalnya baju adat dijadikan seragam di sekolah itu agak memberatkan murid-murid sih, karena nggak setiap siswa itu punya baju adat, dan sebenarnya kalau dalam sisi pro lebih banyak, cuman kalau dari sisi kontranya itu kalau menurut saya kurang cocok aja untuk di daerah sekolah Jakarta, apalagi kan anak-anaknya yang zaman sekarang udah stylish gitu kan. Nah terus seragam aja tuh kadang masih masih pada ngeluh, apalagi nanti pakai baju adat. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, entah itu sosial, ekonomi, maupun budaya, serta berasal dari semua arah, lokal, nasional, dan internasional. Satu dalam perbedaan.